Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Mawardi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan model pembelajaran. Perkenalkan di sini kami akan menyampaikan tentang hasil PTK kami yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berkomunikasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab melalui metode Muhatasah di kelas 7 SMP Al-Kausar Temanggung tahun 2021. Laporan penelitian tindakan kelas ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan model pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imam Mawardi MAG, dibuat oleh saya sendiri, Nur Muhammad Iqbal SPDI, NPM 2004060009, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2021. Mengawali dari presentasi PTK ini, kita bacakan tentang abstrak di tulisan ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan peserta didik di kelas 7 SMP Al-Kausar Temanggung dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, baik pada saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk itu peneliti ini bertujuan untuk melihat dan menerka apakah pembelajaran dengan metode yang lain, yaitu kita menggunakan metode Muhatasah, dapat meningkatkan kemampuan siswa di dalam berkomunikasi juga dalam memahami bahasa Arab ini. Peneliti di sini yang juga sebagai guru bahasa Arab di sini mengajarkan bahasa Arab dari kelas 7 sampai dengan kelas 8. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes penilaian akhir semester dan diskusi. Hasil menunjukkan bahwa ternyata setelah pembelajaran kita rubah yang tadinya dari ceramah, kemudian menggunakan metode Muhatasah, tahun awal menggunakan ceramah dan tahun berikutnya menggunakan Muhatasah, ini memberikan peningkatan, menunjukkan bahwa ada peningkatan di dalam pemahaman siswa di dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang tadinya di tahun awal menggunakan metode ceramah, peserta didik mendapatkan poin rata-rata kelas 81,04 menjadi 87,94 di tahun berikutnya. Ini berarti target yang ditentukan sebagai indikator kinerja dapat tercapai. Oleh karena itu, metode pembelajaran dengan pendekatan ini merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan bahasa Arab peserta didik. Adapun latar belakang masalah adalah pada awalnya anak SMP Al-Kausar Temanggung mereka mendapatkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode ceramah dengan 4 kompetensi, yaitu qiraah, membaca, kitabah, menulis, kemudian kalam, percakapan. Nah, dari metode ini setelah penulis mengadakan evaluasi selama 1 semester berjalan, ternyata kemampuan bahasa Arab mereka sangat kurang. Maka setelah 1 tahun berjalan, penulis di sini yang sebagai guru bahasa Arab menulis kembali dengan merubah metode pengajarannya dengan menggunakan metode Muhatasah. Tetap dengan 4 kemampuan bahasa, yaitu dengan istimak, mendengar, kalam bicara, qiraah membaca, dan kitabah menulis. Identifikasi masalah ada 3 yang menjadikan identifikasi masalah, yaitu pertama bagaimana meningkatkan penguasaan bahasa Arab, kemudian yang kedua metode apa yang digunakan agar bisa meningkat, dan kemudian bagaimana cara meningkatkan minat peserta didik untuk belajar bahasa Arab. Selanjutnya rumusan masalah berdasarkan rumusan identifikasi masalah di atas, ya, kita juga bisa merumuskan masalah 3 hal yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu bagaimana aktivitas guru dalam pelajaran bahasa Arab, kemudian bagaimana aktivitas peserta didik ketika pembelajaran bahasa Arab dilaksanakan, dan bagaimana hasil belajar siswa kelas 7 SMP Temanggung dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode Muhatasah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Pembelajaran bahasa Arab dengan metode muatasah dilaksanakan di kelas 7 SMP Al-Quran Temanggung itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah dirubah dari ceramah kemudian muatasah, itu adakah peningkatannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembelajaran bahasa Arab dengan muatasah ini, apakah ada peningkatan setelah dirubah sebelumnya menggunakan ceramah. Itu sebagai tujuannya. Kemudian manfaatnya ada bagi penulis juga dapat menerapkan secara langsung teori muatasah ini. Bagi siswa harapannya juga bisa lebih berani mempraktikkan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Siswa juga rajin memperbanyak perbenaran kata karena dengan bermuatasah mereka harus mencari perbenaran kata sehingga mereka bisa bermuatasah dengan baik. Kemudian bagi sekolah sebagai informasi dan pedoman dalam belajar bahasa Arab, kaitannya dengan prestasi belajar siswa untuk memberikan masukan bagi sekolah yang teliti sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya bab yang kedua adalah kajian teori dan hipotesis tindakan. Di sini ada kajian teori pengertian komunikasi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Itu pengertian komunikasi. Kemudian pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan terjemah dari bahasa Inggris instruction. Terdiri dari dua kata kegiatan utama, yaitu belajar atau learning dan mengajar atau teaching. Kemudian disatukan dalam satu aktivitas, yaitu kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya populer dengan istilah pembelajaran atau instruction. Selanjutnya pengertian bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa alat komunikasi yang berupa kata atau ucapan secara lisan diucapkan oleh orang bangsa Arab dalam mengungkapkan hal yang ada di hati, otak, dan benak mereka. Itulah bahasa Arab. Selanjutnya muatasah. Apa sih muatasah itu? Muatasah juga bahasa Arab, berasal dari kata hadatsa yuhadisu, dari fi'il madhi mujarrad hadatsa yang artinya adalah percakapan, dialog atau berbicara. Sedangkan muatasah juga bisa berasal dari fi'il sulasi mazid yang salah satu faedahnya mengandung makna saling, yang saling bercakap, saling berdialog. Itu arti dari muatasah sendiri. Kemudian temuan hasil penelitian. Pada awalnya pembelajaran bahasa Arab diajarkan di SMP Al-Kausar ini menggunakan metode ceramah tadi ya, dengan 4 kompetensi, ya, ada istimak, mendengarkan, kalam, ya, berbicara, kemudian qiraah dan kitabah. Itu dilaksanakan di tahun ajaran 2020-2021 dan ternyata setelah kita mengadakan ujian akhir semester, anak-anak rata-rata masih kurang di dalam memahami bahasa Arab ini. Maka penulis di sini sebagai guru bahasa Arab mengganti metode dengan metode ceramah. Jadi meskipun tidak meninggalkan dengan 4 kompetensi tadi, tapi lebih menekankan ke dialog. Nanti dilakukan antara murid dengan murid dan juga murid dengan guru. Melalui metode ini akan mengembangkan kompetensi komunikasi peserta didik sehingga ilmu bahasa Arab yang dipelajari dapat diaplikasikan mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Ada beberapa kerangka berpikir di sini, ada langkah-langkah kerangka berpikir. Di antaranya adalah peserta didik dapat mempersiapkan acara atau materi muatasah dengan matang. Ya. Kemudian materi muatasah disusun dengan taraf perkembangan dan kemampuan anak didik. Jadi materi di sini ringan, tidak terlalu berat sehingga anak didik bisa mempraktikkan percakapan sehari-hari sesuai dengan keperluan mereka. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam muatasah. Dalam mempelajari muatasah ini ada beberapa kendala, yaitu karena kurang kemampuan siswa dalam menguasai kata-kata. Jadi siswa masih banyak kata-kata yang belum diketahui. Kemudian kurangnya minat juga, ini juga kendala juga. Kemudian terbatasnya guru pada bidang studi bahasa Arab yang dalam pembelajaran muatasah. Kemudian orientasi pembelajaran bahasa hanya untuk mengenali kaidah bahasa nahwu shorof saja, sehingga anak-anak juga ada kendala di dalam hal tersebut. Selanjutnya hipotesis tindakan. Dalam bahasa Arab dikenal 4 kompetensi dasar, itu sudah kita sampaikan, ada istimak, kalam, qiraah, dan kitabah.
Berdasarkan dari apa yang peneliti alami ketika duduk di bangku sekolah, kompetensi yang dipakai guru hanya sebatas kompetensi qiraah dan kitabah saja. Padahal kompetensi istimak dan kalam juga merupakan suatu rangkaian penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Maka di PTK ini penulis, peneliti yang juga sebagai guru bahasa Arab menitik beratkan kepada bagaimana nanti mengajarkan bahasa Arab ini dengan menitik beratkan pada muhatasah atau berdialog. Selanjutnya bab yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama adalah setting penelitian, waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 2 tahun ajaran. Jadi penulis di sini sebagai peneliti sudah meneliti dari sejak tahun 2000, tahun ajaran 2020-2021 tahun kemarin. Kemudian sampai dengan tahun ini, tahun 2021, tahun ajaran 2021-2022. Tahap perencanaannya, penulis di sini pada tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan peneliti adalah pertama merancang materi pembelajaran. Jadi penulis yang juga guru bahasa Arab di sini membuat buku sendiri, merancang materi sendiri, kemudian buat rencana pembelajaran, menyusun RPP dan nanti kegiatan belajar mengajarnya kita ajarkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Ini ada indikator dan tujuan pembelajaran pada siklus pertama. Jadi ada 2 siklus yang penulis buat di sini. Itu siklus pertama kita ajarkan menggunakan metode ceramah pada tahun 2020 2021 dengan indikator pembelajaran menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan judul topik, kemudian menerapkan percakapan terkait topik, menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik, menyusun teks tulis yang terkait topik. Jadi ternyata pada siklus pertama ini para peserta didik kurang bisa memahami dengan metode seperti ini. Meskipun tujuannya juga sudah kita mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik agar mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik. Namun kenyataannya di siklus pertama ini dalam tindakannya kurang bisa memahami bahasa Arab itu sendiri. Selanjutnya di siklus yang kedua, penulis di sini merubah pembelajarannya yaitu dengan muhatasah. Nah, di siklus yang kedua ini alhamdulillah peserta didik menemukan di sana ada semangat, ada perbaikan-perbaikan di dalam pembelajaran, mereka lebih semangat sehingga lebih bisa mudah memahami apa yang disampaikan menggunakan bahasa Arab ini. Pada siklus kedua ini ada perubahan-perubahan dilakukan sebagai bentuk perencanaan pada siklus kedua. Ini ada RPP juga diperbaiki, mempersiapkan metode pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode muhatasah. Kemudian juga memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode muhatasah. Indikator keberhasilan daftar hasil belajar penilaian akhir semester 1 di tahun ajaran 2021-2022 kelas 7 SMA Temanggung memperlihatkan bahwa hasil pembelajaran bahasa Arab dengan metode muhatasah ini mendapatkan hasil yang lebih baik. Pembelajaran bahasa Arab yang sebelumnya menggunakan metode ceramah pada tahun 2020-2021 memperoleh hasil penilaian akhir semester rata-rata kelas 81,04. Setelah pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode muhatasah, rata-rata kelas meningkat menjadi 87,94. Nah, bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Jadi tadi sudah disampaikan tentang kondisi awal dari SMP kelas 7 SMP Al-Kausar, bahwa awalnya di kondisi awal mereka kurang bisa memahami dengan sistem ceramah atau dengan sistem hanya sekedar sekolah klasikal ya, seperti yang dilakukan oleh di pondok-pondok seperti itu. Jadi anak hanya mendengarkan, guru yang mengajarkan seperti itu, ternyata mereka kurang bisa memahami. Maka untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Arab mereka, di sini penulis mengganti dengan metode muhatasah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
ada peningkatan yang signifikan di sini setelah kita menggunakan metode muatasah. Ini adalah nilai akhir semester 1 pada tahun ajaran 2020-2021 dengan rata-rata kelas 81,04. Setelah kita merubah metode pengajaran di tahun selanjutnya, maka hasilnya meningkat menjadi 87,94. Nah, peneliti melihat ada peningkatan nilai yang bagus setelah metode pembelajaran diubah dari metode ceramah menjadi metode muhadasah. Hasil penelitian berdasarkan hasil tes penilaian akhir semester 1 tahun ajaran 2021-2022, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan metode muhadasah dalam pelajaran bahasa Arab kelas 7 SMP Al-Kausar Temanggung dapat meningkatkan potensi pengetahuan bahasa Arab peserta didik. Peningkatan pemahaman bahasa Arab ini disesuaikan dengan peningkatan nilai yang diperoleh peserta didik dari rata-rata 81,04 pada siklus 1 menjadi 87,94 pada siklus 2. Pada siklus 2 ini peningkatan pengetahuan bahasa Arab terdapat pada semua aspek kompetensi, baik kompetensi komunikatif, qiraah maupun mufradat. Penutup simpulan berdasarkan pada pengolahan data pada siklus 1 dan siklus 2, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran bahasa Arab dengan metode muhadasah dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Arab kelas 7 SMP Al-Kausar Temanggung. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi bahasa Arab peserta didik kelas 7 SMP Al-Kausar Temanggung meningkat setelah menggunakan metode muhadasah dari nilai rata-rata kelas 81,04 menjadi 87,94. Yang ketiga, pembelajaran bahasa Arab dengan metode muhadasah meningkatkan prestasi pelajaran bahasa Arab siswa di kelas 7 SMP Al-Kausar Temanggung. Implikasi dan rekomendasi agar penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan pengajaran bahasa Arab dengan metode muhadasah diajukan beberapa rekomendasi bagi peserta didik, guru, serta pihak yang berwenang. Yang pertama, untuk dapat menerapkan metode muhadasah dalam pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, untuk meningkatkan komunikasi dalam pelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan metode muhadasah. Kemudian yang ketiga, untuk melaksanakan pelajaran bahasa Arab dengan metode muhadasah, guru dapat menggunakan beberapa strategi seperti dialog, tanya jawab, ya, bebas dan terpimpin, dramatisasi, brainstorming, semantic mapping, tukar pengalaman, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, keberhasilan metode muhadasah dalam pelajaran bahasa Arab tidak hanya ditentukan oleh pemahaman guru terhadap konsep-konsep serta strategi yang digunakan, tetap sangat ditentukan oleh partisipasi peserta didik dalam belajar dan besarnya keinginan dan semangat mereka untuk mau dan mampu berbicara dengan bahasa Arab, yaitu dengan mempraktikkan materi percakapan dalam berbahasa Arab. Saran, alhamdulillah PTK ini telah selesai penyusun. Penulis sampaikan saran-saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada guru intensiv bahasa Arab hendaknya selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada para peserta didik. Yang kedua, kepada yayasan dan kepala sekolah dapat memberikan dorongan dan pengarahan kepada semua guru intensiv bahasa Arab. Dan yang ketiga, kepada peserta didik hendaknya selalu meningkatkan kualitas belajar dalam berbahasa Arab, bersedia mempraktikkan percakapan bahasa Arab sehari-hari, dan juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mempelajari bahasa Arab sehingga prestasi belajarnya semakin meningkat. Demikian presentasi hasil PTK yang sudah kami kerjakan dari yang kita lakukan dari sejak tahun 2020-2021 sampai dengan 2021 ini. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.